Halo semuanya, kenalin nama aku Kristal. Saat ini aku bekerja sebagai seorang QA di Layana. Saat ini aku QA, otomatis pekerjaan QA kan berkaitan dengan pengecekan aplikasi dan juga website. Nah, saat ini keseharian aku mengecek aplikasi-aplikasi yang dipegang oleh Layana dan juga website-website yang dipegang Layana juga. Jadi untuk kesibukan itu saja sih. Masalah pendidikan ini cukup melenceng ya. Pertama, aku tidak ada basic di dunia IT. Aku merupakan sarjana ilmu komunikasi, yang mana ilmu komunikasi itu tidak ada kaitannya dengan IT atau bidang pekerjaan aku saat ini. Tapi saat itu karena COVID juga ya, aku lulus atau wisuda pada tahun-tahun pandemi, jadi mau tidak mau aku harus segera mencari pekerjaan. Kebetulan saat itu aku lihat di salah satu loker di Jogja memposting pekerjaan mengenai QA. Awalnya aku tidak mengerti itu apa, tapi aku harus mencobanya. Lama-kelamaan ketika pertama kali aku masuk, itu benar-benar challenging banget bagi aku sendiri, karena apa yang aku pelajari di kampus dan apa yang aku kerjakan di perusahaan ini tidak ada yang aku tahu sama sekali. Kemudian lama-kelamaan sudah mulai terbiasa, jadi ya saat ini udah menjadi hal yang cukup mudah, tapi kadang juga masih cukup rumit jika ada beberapa aplikasi ataupun website yang mungkin kira-kira device atau browsernya tidak support di HP atau laptopku. Gitu aja sih. Keseharian aku di Layana ya. Pertama, kan di Layana ini work from home ya, dari Senin sampai Jumat, karena banyak sekali karyawan yang bekerja dari luar kota. Jadi pekerjaan pertama yang aku lakukan itu adalah membuat link Zoom pada jam 9:30, di mana aku menanyakan work plan ataupun hal-hal apa aja yang akan teman-teman kerjakan pada hari itu, dan juga mengkonfirmasi apakah problem-problem pada hari sebelumnya sudah dapat terselesaikan belum pada hari itu juga. Kemudian setelah selesai briefing, aku mulai ngerjain beberapa task yang harus aku kerjakan saat itu di web atau aplikasi Choir, di mana di situ biasanya PM atau project manager telah memilah-milah mana task-task yang harus aku tes saat itu, baik dari website maupun aplikasi, karena pada hari sebelumnya itu kemungkinan besar biasanya banyak sekali task-task yang masih belum solving atau belum selesai. Jadi mau tidak mau setiap hari itu pasti ada task baru yang harus aku kerjakan dan harus aku tes. Selain itu mungkin aku juga membantu klien ketika kan mereka yang ingin membuat aplikasi, tapi ketika aplikasinya sudah jadi, mereka masih awam dengan aplikasi yang mereka buat. Jadi aku kadang membantu dengan cara memberikan presentasi singkat bagaimana cara menggunakan aplikasinya maupun bagaimana cara mengakses administratornya, seperti itu, agar aplikasi dan juga web adminnya dapat sinkron dan dapat dipahami dengan mudah oleh kliennya. Pertama itu ketika ada project datang, otomatis itu dari PM, project manager, itu akan membriefing beberapa orang yang dipilih untuk project tersebut, dari front end, back end, UI UX. Pertama UI UX itu yang pertama mengerjakan atau memberikan gambaran terkait aplikasi atau website yang akan dibuat. Kalau misalkan UI UX-nya sudah disetujui oleh klien dan sudah mulai bisa dikerjakan oleh BE atau front end, jadi aku tinggal menunggu pekerjaan dari programmer itu selesai, baru aku bisa melakukan testing terhadap aplikasi atau websitenya. Tapi kalau misalkan sebelumnya aku masih belum paham ataupun masih belum ada arahan dari PM terkait project-project itu, aku harus inisiatif tanya ke PM, itu project kayak gimana,
aplikasi yang familiar atau website yang familiar dengan project ini itu apa, supaya ketika aku melakukan pengecekan, aku sudah mengerti bagaimana garis besar aplikasi atau website yang akan aku cek. Kemudian setelah aku sudah mengerti bagaimana sistematika, fitur-fitur dan menu-menu yang harusnya sudah disetujui atau sudah clear lah istilahnya oleh klien, jadi aku mengikuti beberapa template yang harus aku sesuaikan juga. Benar menurut aku dan menurut klien kan beda nih. Jadi aku harus menyatukan suara nih antara aku, project manager dan juga klien, sehingga aplikasi yang aku tes itu benar-benar sudah sesuai dan aman bagi kita bertiga. Untuk pengecekan aplikasi sendiri, aku secara manual ya. Jadi sebagai seorang user, ibaratkannya ya, sebagai seorang user yang baru pertama kali menggunakan aplikasi tersebut, otomatis kan kita sebagai user ingin mengeksplor lebih jauh ya aplikasi-aplikasi atau website-website yang kita temui. Nah, sebagai seorang user, sebagian besar itu akan mengeksplor semua fitur atau menu-menu yang terdapat pada aplikasi atau website tersebut, sehingga mau tidak mau aku harus mencoba semua fitur dan juga menu-menu yang ada di dalam website atau aplikasi itu, supaya aku tahu nih apakah di device atau browser ini itu support tidak, apakah ada gangguan atau tidak. Karena kebanyakan device atau browser itu kadang tidak support dengan program tersebut, jadi menyebabkan error, dan itu harus segera ditanggulangi ya. Yang aku cari saat tes, otomatis pertama bugs ya, karena kita harus meminimalisir supaya benar-benar tidak ada bug saat benar-benar project itu benar-benar sudah selesai. Jadi klien terima beres aja, jadi nggak harus ngecek ulang lagi, karena itu merupakan tanggung jawab aku. Jadi ketika klien masih menemukan bugs, otomatis aku juga harus cek fitur-fitur lain, apakah mereka punya bugs yang serupa atau tidak. Jadi kalau misalkan ada satu bugs yang sudah diselesaikan, otomatis aku harusnya aku nggak ngecek bugs yang sudah diselesaikan itu tadi. Aku harus mengecek semua dari awal hingga akhir, supaya benar-benar tidak ada atau semua menu-menu dan fitur-fiturnya itu berjalan dengan maksimal. Aku menulis di template yang telah aku buat, fitur ini sudah selesai atau sudah aman dari bugs. Aku melakukan recheck ulang dari awal sampai akhir, dan juga aku melaporkan juga kepada PM supaya PM tersebut menghubungi klien jika semua bugs yang sudah diselesaikan atau secara garis besar project itu sudah aman dari bugs. PM menghubungi klien agar mungkin bisa aku presentasikan jika klien mengkehendaki, atau jika kliennya tidak menghendaki, ya mungkin aku bisa membuat manual book supaya dia tahu bagaimana jalan atau alur dari aplikasi yang telah mereka buat. Untuk pelaporan bugs itu untuk kadang dari klien, karena mungkin device-nya beda ya, Android-nya juga beda, tipe iOS-nya juga beda, itu juga berpengaruh. Karena kadang di device aku aman, di device kliennya tuh error, padahal kita menggunakan tipe device yang sama, tapi ternyata Android-nya berbeda. Nah, itu juga kadang menjadi PR ya, kalau misalkan HP kita udah nggak ada update iOS atau Android lagi, gitu. Kemudian mungkin untuk secara lebih jelasnya, aku menjelaskan ke programmernya, aku memberikan record atau screenshot apa saja yang error, di menu-menu apa saja yang errornya muncul notif apa. Kemudian hal-hal itu tadi aku sampaikan lewat choir supaya mereka dapat melihatnya gitu. Karena banyak sekali biasanya bug-bug yang ditemukan. Untuk tools itu harusnya ada ya, tapi untuk saat ini aku membuat toolsku sendiri, bikin template sendiri, bukan sendiri sih, bareng sama PM-ku, karena supaya kita mempunyai satu pemikiran dan satu kesepakatan yang
nanti bakal kita, kalau misalkan ada error ataupun hal-hal yang tidak di luar kehendak kita punya satu suara untuk menjelaskan ke klien gitu sih. Ya, untuk menentukan testing dari mana, itu biasanya kan kalau misalkan aplikasi pasti dimulai dari registrasi ya. Itu paling awal, biasanya itu aplikasi dari registrasi. Terus kemudian fitur-fitur yang ada di home atau nggak beranda, itu aku telusuri dulu. Kemudian baru fitur-fitur utamanya. Setelah di beranda kita beralih ke fitur-fitur utama, baru ke fitur-fitur yang kecil-kecil seperti filter, short by, dan lain-lain seperti itu. Dan kita juga harus mastiin ya, ketika ada fitur pengambilan foto ataupun gambar, kita harus memastikan baik dari galeri dan juga kamera itu sama-sama berfungsi. Karena aku sempat dapat nih di device Android 10 itu bisa ambil gambar lewat kamera, tapi di device Android 11 itu nggak bisa ambil gambar lewat kamera, dan itu emang harus dikonsultasikan lagi bersama programmernya. Untuk pengerjaannya itu sudah ditentukan ya oleh project manajernya, jadi aku udah dikasih timelineku sendiri, jadi mau nggak mau aku harus kerja cepat, dan ketika aku belum dapat update dari programmernya, aku mau nggak mau harus ngejar-ngejar programmernya agar timeline yang sudah ditetapkan tadi itu dapat berjalan dengan baik. Sekali waktu, kita anggap aja sehari ya, sehari aku bisa handle 3 sih. Itu biasanya aku 3 itu, satu lagi mungkin standby jika mungkin ada klien yang tiba-tiba lapor ada bugs atau ada error di aplikasi-aplikasi yang udah selesai gitu, tapi ternyata ada laporan kayak gitu. Jadi mau nggak mau aku harus handle juga, karena itu kan sedikit urgent ya. Yang membuat waktu pengerjaan lebih lama itu kadang brief dari klien itu sedikit kan antara aku, PM, dan juga tester dan klien kan punya pemikirannya beda-beda. Kadang kita itu menangkap hal yang berbeda, sehingga kesalahpahaman itu kadang itu juga bisa muncul. Sehingga untuk meminimalisir hal itu, sebisa mungkin ketika aplikasi atau projectnya udah selesai, sebelum timelinenya kelar ataupun selesai, kita melakukan meeting bersama supaya aku bisa mempresentasikan aplikasi dan juga website yang udah aku cek ini udah sesuai belum sama request awal yang klien minta gitu. Nah, jadi ketika masih ada yang belum sesuai, otomatis kan kita harus nambah waktu lagi ya, dan otomatis timelinenya harus mundur dong, karena kadang itu pembahasan di awal nggak bahas tentang filter atau menu itu, tapi tiba-tiba ketika udah dipresentasikan itu minta hal itu. Jadi ya itu yang kadang membuat lama dan juga cukup memakan waktu. Kendala terberat itu kadang device ya gitu, karena laporan dari klien kan banyak ya yang tidak mencantumkan device-nya apa, karena kadang di device aku aman dan di device dia nggak aman, jadi otomatis aku lapor ke programmernya di menu ini, device ini, Android tipe ini atau iOS tipe ini itu errornya kayak gini, tapi di HP ku, device ku atau browserku aman-aman aja, jadi aku cuma bisa ngelapor itu. Jadi aku merasa terbatas aja ruang lingkupnya untuk mengecek aplikasi atau web yang harus aku cek saat itu juga. Untuk bentrok kayaknya jika tidak ada tambahan fitur atau lain-lain harusnya udah kelar ya, karena biasanya kebanyakan itu mostly bentrok karena ada tambahan-tambahan filter, kayak filter kecil-kecil yang ingin diminta pada fitur ini atau pada menu ini supaya lebih dinamis mungkin, atau tambahan layout ini, kemudian menambahkan sedikit deskripsi, itu kan juga memakan waktu ya. Jadi kadang
ya mau nggak mau kita juga harus kerjain. Itu kadang bentroknya itu masalah MOU ya, karena kadang pembahasan di awal nggak pernah dibahas atau disebut-sebut itu, jadi kadang PM itu merundingkan dulu kepada proyek kita, ini kira-kira memungkinkan apa enggak kalau misalkan harus menyelesaikan dengan timeline yang udah mepet nih gitu. Jadi kalau misalkan nggak bisa, ya udah kita sepakati kalau misalkan fitur ini atau tambahannya itu next development aja. Untuk QA dianggap kayak aduh mungkin jarang komunikasi ya dengan klien, tapi QA itu juga merupakan jembatan juga selain seorang PM yang harus berkomunikasi, karena dari QA itu melaporkan masalah-masalah yang masih kayak misalkan menu-menu atau fitur-fitur ini itu masih banyak banget yang belum sesuai, terus gimana dari PM-nya supaya menyampaikan kepada seorang kliennya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, kayaknya itu aja ya yang bisa aku sampaikan atau sharing ke kalian terkait pekerjaan aku atau job desk aku sebagai QA tester manual. Jadi kalian yang ingin jadi QA tester manual mungkin bisa belajar dari aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan sehari-hari, kalian cari-cari kekurangannya apa gitu, supaya kalian kalau misalkan ingin terjun ke dunia QA yang manual, kalian udah nggak kaget lagi. Oke, terima kasih ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.